Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak-anak muda Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan di dalam halaqah atau majelis tongkrongan kita pada malam ini. Seyogyanya tongkrongan kita adakan 2 pekan sekali di Masjid Trans. Akan tetapi karena pekan ini kita kedatangan guru-guru kita yang mulia, para asatis Azhari dari Al-Azhar yang berasal dari Aceh, sehingga pada malam ini, pada pekan ini kita majukan jadwal sharing kita yang harusnya pekan depan, karena pekan kemarin udah ya, jadi harusnya 2 pekan setelahnya. Dan insya Allah pembahasan kita masih melanjutkan apa yang semalam kita bahas tentang memperbaiki persepsi dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin judulnya Allah apa maumu? Kalau malam ini judulnya adalah overthinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka topik yang nanti akan kita dengarkan ilmunya dari guru-guru kita, yaitu Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA dan juga Ustadz Abu Huzaifah LCMA, saya ingin berbagi sebuah kisah dengan teman-teman sekalian. Kisah ini saya dengar dari cerita seorang syekh. Suatu ketika ada seorang syekh yang di kota Jeddah, beliau ingin melakukan perjalanan pulang ke kampung. Jadi beliau bukan orang Jeddah, tapi beliau ke Jeddah hanya untuk menyampaikan ilmu dan nasihat. Ketika beliau ingin terbang balik ke kampungnya naik pesawat, di bandara ada seorang laki-laki yang beri beliau. Terus laki-laki ini ngomong, "Syekh, apakah Anda yang kemarin ceramah di masjid A?" Kata beliau, "Ya, saya kemarin ceramah di masjid itu." "Syekh, saya ingin bicara sebentar saja. Saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Bahwa saya ini sudah 1 tahun mengalami satu masalah. Saya punya teman setahun yang lalu yang meminjam uang kepada saya sekian ratus ribu real, uang yang cukup besar. Dia meminjam kepada saya uang sekian ratus ribu real dengan akad kerjasama investasi bagi hasil. Tapi setelah saya memberikan pinjaman kepada dia atau memberikan investasi kepada dia, dia menghilang. Dia ganti nomor kontaknya, dia tidak pernah menghubungi saya, dia tidak pernah melaporkan progres dari usahanya. Saya juga tidak bisa menghubungi dia. Saya cari-cari orang lain, gak ada yang tahu. Dan dia pindah kota dari negeri ini, dia gak tinggal di sini. Sehingga selama 1 tahun ini saya gak bisa tidur. Setiap malam saya mikirin dia. Setiap hari saya mikirin dia. Saya mikirin dia terus setiap hari. Kok dia tega? Kenapa dia pulang
ingin menyelesaikan urusan kita dengan cara mengingat masalah, dengan cara mengingat makhluk, dengan cara mengingat orang yang membuat masalah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari ingatan itu. Tapi coba diganti, mulai sekarang ingat Allah. Dan waktu itu saya merasa bahwa nasihat Syekh itu tepat sekali dengan apa yang sedang saya alami. Sehingga seketika saya beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya. Setahun saya lupa kepadamu. Saya hanya fokus kepada masalah dan bukan masalah. Saya hanya fokus kepada makhluk. Saya hanya fokus tentang urusan saya, tapi saya lupa kepada Engkau yang menyelesaikan segala urusan. Sehingga seketika saya beristighfar, saya mulai mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, kebaikan Allah, Allah satu-satunya harapan, hasbi Allah, la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Maka Syekh setelah pengajian itu, saya keluar dari masjid, di dalam mobil tiba-tiba handphone saya berbunyi. Saya tidak kenal nomornya karena tidak terdaftar. Saya angkat telepon itu, tiba-tiba seseorang berkata, "Ya Fulan, masih ingat saya? Siapa kamu? Saya adalah teman kamu yang setahun lalu kita punya urusan, punya kerjasama." "Oh iya, kamu Fulan, kemana aja? Maafkan saya hilaf. Saya tidak bertanggung jawab. Tetapi insya Allah mulai sekarang saya berjanji saya akan mengembalikan harta kamu, hak kamu. Mohon kirimkan nomor rekening. Saya akan cicil mulai hari ini juga." Kemudian orang ini mengirimkan nomor rekening. Dalam hitungan beberapa menit masuklah dana ke dalam rekening tersebut secara bertahap. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, baru sebentar saya ingat Engkau, maka Engkau telah menentukan kepada saya jalan keluar dari masalah saya. Setahun saya mikirin makhluk, setahun saya mikirin masalah, setahun saya bertawaf di bumi mencari orang yang bisa saya minta tolong, saya tidak mendapatkan apa-apa dari usaha saya. Tapi baru saja saya berbaik sangka kepadamu, saya belum berbuat apapun selain berbaik sangka kepadamu. Engkau telah menunjukkan keajaiban dan jalan keluar dalam kehidupan manusia." Ini kisah nyata. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ibrah? Apa pelajaran dari kisah-kisah ini? Salah satu di antara pelajaran dari kisah ini adalah ternyata kemudahan dalam hidup kita itu berawal dari husnuzan billah. Semua kemudahan dalam hidup kita itu berasal dari husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan semua kesulitan hidup kita itu juga berawal dari buruknya prasangka kita kepada Allah. Makanya kita sering mendengar hadis, "Ana indal dhanni 'abdi," aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. "Idza dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani," dan aku bersama dia ketika dia tidak ada. Aku bersama dia ketika dia tidak ada. Langsung Allah bersamanya. Tapi apa yang membuat kita selama ini sering atau gak mampu untuk mengingat Allah, gak mampu melibatkan Allah dalam hati, gak mampu membawa Allah untuk menyelesaikan masalah kita, gak mampu berpikiran positif tentang Allah? Apa pengalamannya? Overthinking kepada Allah. Overthinking di sini agak identik dengan sujud kepada Allah. Terlalu banyak mikir hal-hal yang sebetulnya syubhat. Syubhat di sini hal-hal yang tidak jelas tentang Allah. Sebab itu kan keraguan-keraguan, ketidakjelasan, ketidaktahuan kita pikirin, sehingga pikiran-pikiran yang liar kita itu tidak menemukan jawabannya karena kebodohan kita, keterbatasan ilmu kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak lagi mengandalkan Allah. Maka penting sekali bagi kita untuk membuka keraguan-keraguan itu, kita syubhat itu dari pikiran kita dan belajar kepada para ulama. Kita ingin syubhat-syubhat yang muncul dalam pikiran kita yang menghalangi kita dari husnuzan kepada Allah, dan selesaikan, clear, sehingga tidak muncul lagi hal-hal yang membuat kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita akan mencoba untuk menemukan sebagian dari jawaban-jawaban itu yang membuat kita tuh galau tentang Allah. Galau tentang manusia aja bikin kita gak happy loh.
baik dari sisi logika filsafat berpikir maupun dari sisi pandangan sunnah atau pandangan hadis Nabawi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi alasan kita untuk jauh dari Allah dalam pikiran dan hati kita. Maka karena malam kemarin kita mempersilakan Ustaz Abu Huzaifah untuk pertama bicara, kita supaya adil, malam ini kita akan berharap ya. Malam ini kita akan berharap dan mempersilakan Ustaz Dr. Al-Bin Fadli untuk membedah overall thinking kita tentang Allah. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa? Sebetulnya kata kenapa itu ada dua salah. Walaupun yang kita tanyakan itu sepele, tapi kata kenapa itu dua salah sebenarnya. Kenapa itu cuma buat kita? Kalau buat Allah bukan kenapa. Buat Allah itu harusnya lebih boleh Allah. Tapi kan namanya manusia harus terjawab. Kebenaran saya nggak bisa jawab, maka saya berharap Ustaz Dr. Abdul Fadli bisa menjawab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham wa la tushbihul anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan Kota Bandung? Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Walaupun ada pertandingan di luar, kita tetap stay di sini ya. Alhamdulillah. Ya, yang kita muliakan gurunda kita Ustadz Hanan At-Taqi ya, yang selalu setia membersamai kita dalam suka dan duka. Bicara selalu masalah suka dan juga masalah duka. Beliau bicarakan dalam hati kita. Kemudian yang saya muliakan Dr. Abu Huzaifah yang sama-sama kami datang dari Aceh. Alhamdulillah, insyaallah besok akan berpamitan. Kami berangkat dari Bandung, insyaallah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan dan selamat kami pulang kampung, insyaallah. Kemudian kepada Ustadz Ifan yang menjadi imam tadi di sini, ada juga Dr. Edi Saputra bersama kami dan Ustadz Habibi serta Ustadz Bilal yang membersamai kita malam ini dan seluruh kawan-kawan Kota Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai dengan apa tadi kisah yang disebutkan oleh Ustadz Hanan dan Ustadz Hanan membuat sebuah kesimpulan baik tadi bahwa baik sangkanya kita kepada Allah itu menyelesaikan masalah. Kan gitu. Jadi kapan cepat kita berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah secepat itu masalah kita bisa selesai. Tapi saya ingin membuat sebuah pertanyaan yang rumit dari sini. Bagaimana kalau seandainya baik sangka kita kepada Allah itu enggak menyelesaikan masalah? Mau kemana? Apa yang akan terjadi kepada dirimu? Kalau ternyata engkau berbaik sangka kepada Allah, masalahmu tidak selesai. Gimana? Ini pertanyaannya kita simpan dulu nih, ya. Kita simpan dulu. Nah. Saya ingin ceritakan juga sebuah kisah yang mungkin kawan-kawan semua tahu. Di Tunis tahun 2010 dulu, seorang pemuda bernama Muhammad Bouaziz adalah pedagang kaki lima. Digusur dagangannya oleh polisi. Dia orang miskin. Hanya bergantung dengan dagangan dia yang kecil, modal yang sangat kecil itu. Dagangan pun pindah-pindah, itu pun nggak ada yang beli gitu. Tiba-tiba datang
polisi, diambil dagangannya karena dianggap berjualan bukan di tempat yang diperbolehkan. Setelah itu diambil, lalu kemudian dia berteriak, dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia siram bensin ke tubuhnya, lalu kemudian dia membakar dirinya. Nauzubillah. Ini pemicu awal dari apa yang kita kenal, kemudian bergejolaklah Tunisia. Lalu bergejolaklah Libya, bergejolaklah Suriah, bergejolaklah Mesir. Dan itu yang kita kenal, kita jadi saksi sejarah terjadinya tragedi Arab Spring. Apa yang terjadi dengan manusia, dengan orang Arab pada saat terjadi Arab Spring itu? Ya, apa yang terjadi di Suriah sampai hari ini belum selesai. Bagaimana dahsyatnya kejadian di sana. Ya. Kemudian ya, gelombang daripada musibah COVID yang semua kita alami. Ya, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Bahkan dulu dalam sejarah bagaimana abad 20 terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Tragedi kemanusiaan yang sangat tragis sekali. Masalah ini banyak yang mengganggu akidah anak-anak muda ketika mereka melihat kejadian yang seperti ini. Kaum ateis yang nggak percaya kepada Tuhan menjadikan bukti bahwa inilah tanda menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Kalau seandainya Tuhan maha baik, maha bijaksana, kenapa Tuhan membiarkan musibah kemanusiaan yang dahsyat ini terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, lalu kemudian kita lihat, kalau secara ilmu pemikirannya, pada masa Yunani kuno dulu ada seorang filosof bernama Epicurus. Dia juga membuat sebuah teka-teki besar, dan dengan itu dia kemudian menyatakan bahwa Tuhan ini tidak ada. Adanya kejahatan, adanya keburukan di dalam kehidupan manusia yang terjadi, menurut dia dan juga David Hume pada abad ke-18, seorang filosof Mesir, filosof daripada Inggris, dia mengatakan bahwa adanya kejahatan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Adanya musibah bencana yang terjadi dalam tragedi kehidupan manusia, itu tidak ada Tuhan di sana menurut mereka. Sehingga Epicurus membuat sebuah kemungkinan, 3 kemungkinan menurut dia. Yang pertama adalah memang Tuhan sama sekali tidak ada, makanya kejahatan ataupun musibah ini terjadi. Kemudian adalah kemungkinan yang kedua, Tuhan itu ada, tapi Tuhan nggak mampu untuk mencegah itu terjadi. Ya. Dan yang ketiga dia bilang bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Menurut dia, ketiga-tiga ini menunjukkan Tuhan itu tidak berfungsi. Menurut Epicurus. Nah, jadi dalam ilmu pemikiran dan juga menjadi pemikiran sebahagian anak muda yang banyak membaca, banyak menelaah adanya musibah-musibah seperti ini, atau mungkin seperti disampaikan oleh Ustaz Hanan tadi, ada musibah terjadi pada diri dia sendiri, dia berbaik sangka kepada Allah, tapi dengan baik sangkanya dia justru tidak sanggup bertahan, nggak juga selesai urusannya, bahkan mungkin maaf cakap dia meninggal dalam kondisi musibah yang dia alami, walaupun dia telah berbaik sangka misalkan. Kita mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, ini kawan-kawan penting untuk kita pahami konsep secara islaminya seperti apa masalah seperti ini. Maka mari kita lihat kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kepada bahwa musibah kalau boleh kita klasifikasikan atau kejahatan dilakukan oleh manusia atau musibah bencana dalam hidup. Ada bencana yang merupakan tuh nggak ada hubungannya dengan manusia. Tapi itu terjadi tanpa ada kehendak manusia sama sekali. Contohnya apa? Ingat tragedi tsunami di Aceh? Ya? Bagaimana tsunami di Aceh? Nggak ada campur tangan manusia di sana. Gempa bumi yang terjadi, kemudian tanah longsor yang terjadi, ya, banjir yang terjadi, ya. Anggaplah banjir ini nggak ada hubungannya dengan bencana-bencana alam yang terjadi. Yang korbannya adalah manusia. Yang model seperti ini, musibah ini tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian ada
kejahatan, musibah yang terjadi adalah ulah manusia itu sendiri. Adanya pembunuhan, adanya pengkhianatan terhadap orang lain. Seperti Ustaz Hanan sampaikan tadi kisahnya misalkan. Ada yang ulah tangan manusia, terjadi musibah yang besar. Adanya kejahatan terus menerus terjadi di kalangan manusia. Ini kenapa? Nah, kalau kita pilih dua hal ini seperti ini, maka kita akan bicara secara lebih kita pilah-pilah supaya lebih mudah kita pahami. Mengenai dengan masalah musibah yang terjadi yang nggak ada campur tangan manusia di situ. Secara akidah kita meyakini bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu konstanta akidah kita. Bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi di bumi ini, di alam ini, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak terjadi. Itu tidak boleh goyang konstanta akidah kita. Itu adalah keyakinan kita. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, yang enggak dikehendaki Allah tidak terjadi. Jadi, kalaupun ada Allah, ada Tuhan, yang seperti ini boleh saja terjadi. Kita mengatakan kepada orang yang berpikiran seperti Epicurus sampai hari ini ada, walaupun itu ada filosof Yunani kuno, tapi pemikiran yang namanya pemikiran tidak pernah out dia. Bisa saja hidup lagi, bisa saja kemudian dipikirkan oleh orang setelah itu dan diteruskan. Boleh aja, kalaupun ada Tuhan, yang seperti ini boleh terjadi. Enggak ada bentrok secara logika adanya Tuhan dengan kejadian yang seperti ini, bencana ataupun hal-hal yang kejahatan itu terjadi. Bahkan kita secara Islam mengatakan boleh saja Tuhan menginginkan itu terjadi. Emangnya enggak logis? Logis aja. Tuhan menginginkan itu terjadi. Tapi kan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Tapi kan Tuhan itu Maha Bijaksana, Maha Rahman, Maha Rahim. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita secara Islaminya kita katakan boleh ada Allah, ada Tuhan, itu semua boleh terjadi. Enggak bentrok dengan logika. Kemudian kita sampaikan lagi bahwa kejadian yang enggak ada hubungan manusia atau campur tangan kehendak manusia di situ, itu boleh terjadi. Ada di belakang daripada itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Nah, ini yang diajarkan dalam agama kita. Kalaupun itu terjadi, maka tidak ada kesia-siaan bagi manusia di situ. Nabi kita mengajarkan, sebagaimana mungkin nanti Abu Zaifah akan menjelaskan, bahwa orang yang mati dalam tenggelam, mati dalam tertimbun, kemudian kebakaran dan yang lain, itu pahalanya dapat apa? Syahid. Nah, ini dia. Kalau kita nggak percaya akan akidah seperti ini, sia-sia betul memang. Musibah itu sia-sia betul, konyol betul itu. Musibah itu kekonyolan hidup kita. Makanya orang yang nggak percaya akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, mempermasalahkan musibah seperti ini. Kenapa? Nggak ada makna di belakang daripada itu. Kekonyolan yang akan terjadi dalam hidupnya. Makanya dia mempertanyakan. Padahal kalau dia masukkan konsep iman, bahwa yang terjadi semua itu wa ma tusibu min hatta syaukatin tusyaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Yang kata Nabi bahwa sampai duri sekalipun menusuk di kaki, di tubuh, itu akan menjadi penghapus dosa. Dengan dimasukkan konsep akidah seperti ini, udah apapun yang terjadi itu, ya, itu akan kembali kebaikannya bagi manusia. Bagi manusia, Allah memperhitungkan itu semua. Baik tertimbun, tertimpa, bahkan orang yang meninggal sakit perut, ya. Ada hadisnya meninggal sakit perut, ya. Gara-gara sakit perut dia meninggal. Bahkan saya baca ada ulama fikih yang mengatakan bahwa yang meninggal karena rindu juga dianggap mati syahid. Ya. Rindu betul dan karena cinta dia, cinta yang enggak kesampaian. Ingat kisah yang ditulis oleh Hamka, W. Hamka, ya, bagaimana kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk itu.
Itu kan sangat manusiawi sekali kisahnya. Seseorang yang cintanya nggak kesampaian sampai dia sakit, bahkan yang meninggal gara-gara cintanya nggak kesampaian. Ada ulama yang menganggap itu adalah termasuk meninggal karena cinta yang tidak terbalas, yang tidak dia dapatkan dalam hidup, itu juga dapat pahala syahid. Jadi agama ini, Islam ini, akidah Islam ini memberikan makna besar dalam kehidupan. Jadi kalaulah misalkan kawan-kawan berbaik sangka kepada Allah, masalah juga belum selesai, enggak akan kufur pada Allah. Kita masih tetap terus berbaik sangka sampai hari kiamat. Sampai mati aku akan siap berbaik sangka. Sampai Nabi katakan, siapa di antara kalian yang akan mati, hendaklah berbaik sangka dulu sebelum mati. Ya kan? Hadisnya nanti disebutkan oleh Abu Zaifah. Kalau sanggup, jangan mati dulu ya, tunda mati sebelum berbaik sangka dulu. Jadi sampai ke sononya baik sangka kita kepada Allah. Karena apa? Nih dia. Lalu adanya musibah besar seperti itu juga adalah di samping Allah berikan makna seperti ini kepada kita, manfaat kepada kita secara akidah, begitu juga secara kemanusiaannya. Adanya musibah besar yang nggak ada hubungan kita dengan musibah itu, nggak ada campur tangan manusia, mutlak terjadi dengan sendirinya karena kehendak Allah. Itu Allah ingin memicu ataupun mengharapkan bagaimana munculnya akhlak mulia dari manusia itu sendiri. Pada saat terjadi seperti ini, mana pribadi-pribadi yang mulia? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, kata Allah. Ulaika humul muhsinun. Bahwa mereka yang berinfakkan hartanya dalam kesusahan dan kesulitan, mereka itulah Allah sebutkan di akhir ayat adalah mereka adalah orang-orang muhsin yang sebenarnya, orang yang berbuat baik. Jadi adanya musibah, bencana, banjir dan yang lain itu semua adalah untuk Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang memiliki jiwa kemanusiaan yang murni. Yang dengan jiwa kemanusiaan, kemuliaan dirinya, akhlak yang baik, etikanya, dan dia nampakkan kebaikan diri selaku manusia, terasa terenyuh hati melihat itu, Allah akan ganjari engkau adalah pribadi manusia yang baik. Kenapa? Ada loh orang yang kan terpicu rasa kemanusiaan yang mulia dari dirinya ketika melihat yang seperti itu. Nah, maka itu Allah uji untuk melihat siapa di antara kita seperti itu. Maka ramai-ramai kita turun tangan. Yang dulu enggak tersentuh hatinya, ini tersentuh hatinya, renyuh hatinya. Dia nampakkan kepribadian dia yang terbaik yang dia miliki. Dia bantu saudaranya. Kemudian sisi yang misalkan ini ada campur tangan manusia, adanya pembunuhan, adanya perang misalkan seperti perang Nazi dulu, apa yang terjadi dengan Pol Pot misalkan, kemudian banyak kisah-kisah perang sampai hari ini, Bashar Assad di Suriah sampai hari ini belum selesai misalkan. Begitu juga Israel di Palestina, ya, belum selesai, itu adalah ulah tangan manusia. Ini yang terjadi, kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kalaulah kita berpikir kenapa Allah membiarkan ini, tunggu dulu. Kita kembali kepada pertanyaan yang kemarin malam pernah kita tanyakan. Kalau seandainya manusia disuruh pilih, mau hidup bebas berkehendak atau mau hidup dipaksa satu arah saja, mau pilih mana? Mau hidup terpaksa, dipaksa Tuhan, atau mau hidup bebas berkehendak? Mau bebas berkehendak. Allah berikan kebebasan berkehendak. Pilih yang mana yang baik menurutmu. Lakukan sesuka hatimu, tapi ingat, kau akan bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ketika Allah memberikan kebebasan manusia berkehendak, bukan Allah zalim, tidak. Yang zalim kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan tanpa diminta tanggung jawab. Tapi Allah memberikan kita kebebasan berkehendak, semua manusia, mau yang mukmin atau kafir bebas berkehendak. Tapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ingat ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adil itu Allah. Karena apa? Enggak dibiarin begitu aja. Akan ada pertanggungjawaban. Kamu mau bebas kan? Nah, maka terjadinya kejahatan,
terjadinya peperangan, terjadinya masalah yang dilakukan oleh manusia sesama kita, na'udzubillah, itu adalah wujud daripada kebebasan yang dipilih manusia untuk hidup bebas, dan Allah berikan kehendak manusia untuk bebas hidupnya walau nanti diminta tanggung jawab. Maka jangan salahkan Tuhan. Maka orang ateis yang nggak percaya pada Tuhan ketika dia mengatakan bahwa kenapa Tuhan membiarkan, kenapa Tuhan, engkau mau lari dari tanggung jawabmu ya? Kita akan bertanya bahwa engkau yang menyalahkan Tuhan gara-gara perbuatan sesama manusiamu, engkau mau lari dari tanggung jawabmu ya? Ini orang-orang yang nggak mau tanggung jawab terhadap apa yang terjadi sama mereka gitu. Allah akan minta tanggung jawab itu. Wujud daripada kebebasan kita. Maka pakailah kebebasan ini dengan cara yang benar untuk mendamaikan, menenteramkan, menyebarkan kebaikan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Ini yang diajarkan oleh agama. Ini yang diajarkan oleh Islam. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Ya. Mungkin sudah sampai 20 menit lebih. Ya. Senanan ya. Ya, terima kasih. Ya, insyaallah kita akan dengarkan paparan dari Ustadz Abu Huzaifah. Ini prolog dari saya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lebih baik nanti. Beliau kegulung dalam ombak, ke blender. Beliau cerita gimana mengerikannya tergulung dalam ombak tsunami. Kepala beliau luka besar sampai dijahit berapa kali. Punggung beliau lebih besar lagi lukanya sampai dijahit berapa kali, dan itu pengobatannya lebih dari 1 tahun. Ketika beliau sendawa, ketika beliau sendawa itu kerasa lumpur tsunaminya itu kerasa, aroma lumpur tsunaminya itu kerasa, kata Ustadz Bilal. Saya berpikir ibu saya meninggal tsunami itu kasihan sekali ya gitu, meninggalnya kok tsunami, seolah-olah meninggal di atas tempat tidur itu lebih mudah daripada meninggal dalam ombak tsunami. Tapi malam ini saya mendengar sebuah kalimat yang luar biasa dari Ustadz Amri Fatmi yang pastinya terinspirasi dari hadis Nabi. Orang yang meninggal karena tenggelam itu adalah orang yang mendapatkan pahala syahid. Sehingga itu menjadi sebuah ketenangan dalam hati saya, ternyata ibu saya dikasih hadiah oleh Allah. Kakak saya yang saya tuh ngerasa hidupnya tuh nggak pernah nikmat loh. Karena saya punya satu kakak, dia itu adalah seperti ibu bagi kami. Dia tuh kakak yang menghabiskan seluruh usianya sampai akhir hayatnya hanya untuk memudahkan urusan adik-adiknya. Dia sekolahnya nggak benar gara-gara kami, dia nggak punya waktu untuk dirinya gara-gara kami, dia repot setiap hari gara-gara kami. Saya sampai berpikir apa nikmat hidup kakak saya itu? Kayak nggak ada nikmatnya hidup dia. Kalau dari angle saya, seluruh hidup dia itu adalah pengorbanan untuk kami adik-adiknya. Diandalkan banget sama ibu saya.
Ternyata karena pengorbanan itu Allah memberi dia hadiah pahala syahid. Jadi kakak saya dapat pahala syahid, ibu saya dapat pahala syahid, insya Allah. Saya punya adik satu lagi, kakaknya Bilal, nggak kegulung, dia udah lari duluan. Kenapa dia lari nggak nolongin ibu? Kalau Bilal lari duluan juga, tapi pas ngeliat ibu tahan karena masih sakit nggak bisa lari, dia balik. Tapi nggak usah di slow motion ya. Dia balik nolongin ibu. Kalau adik saya satu lagi kenapa nggak balik? Pas ditanya sama Bilal, bang kenapa abang nggak nolongin ibu, nggak nolongin emak? Aku hari itu nggak sholat subuh. Dia hari itu nggak sholat subuh. Kalau aku mati, masuk neraka aku, karena aku nggak sholat subuh. Sholat subuh menyelamatkan dia dari tsunami. Nggak sholat subuh menyelamatkan dia dari ingat sholat subuh menyelamatkan dia dari tsunami. Baru ingat ya, itu lebih bagus lagi tuh ungkapannya. Ingat sholat subuh yang tertinggal menyelamatkan dia dari tsunami. Gimana kalau dia sholat subuh? Luar biasa ya. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ratib Nabulsi, seorang ulama ahli wa'az yang suka memberi nasihat yang lembut banget. Dan saya suka mendengar nasihat beliau, berbahasa Arab, tenang ada subtitlenya. Beliau bilang gini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza sabara adhashahu bil 'ata. Allah itu kalau suka sama hamba malah dikasih ujian. Unik ya. Kita kalau suka sama orang kasih hadiah. Kalau kita suka sama orang kita kasih kemudahan. Kita bantu dia. Allah kalau suka sama hamba, ibtalah, Allah malah nguji dia. Sehingga hanya hamba-hamba yang bodoh yang gak ngerti maunya Allah terus mempertanyakan, kok Allah gini sama saya? Overthinking sama Allah. Kenapa Allah tega memperlakukan saya kayak gini? Kurang sulit apa hidup saya? Masih aja diginiin sama Allah. Kayaknya Allah tuh sasarannya saya terus. Kayaknya Allah tuh gak senang lihat saya happy sebentar. Muncul overthinking kepada Allah sampai insomnia. Padahal Allah tuh kalau suka kepada hamba malah ngasih ujian. Nah, tapi jangan baca sampai di sini ya. Ada kalimat berikutnya. Kalau dia bersabar, adhashahu bil 'ata. Adhashahu itu dari kata dahsyah. Dahsyah itu jadi bahasa Indonesia dahsyat. Allah akan ngasih dia hadiah, anugerah, kejutan yang Allah sendiri merasa itu dahsyat. Bukan kita yang merasa dahsyat. Allah aja ngerasa itu dahsyat. Artinya di sisi Allah itu sesuatu yang sangat dahsyat. Yang Allah sendiri ngerasa itu sebagai sebuah berita gembira. Nggak mungkin bikin kita nggak gembira. Nggak mungkin. Dari mana kalimatnya? Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu adalah suasana kita atau kondisi kita saat kita diuji. Saya lagi belajar sabar. Sabar apa? Sabar untuk menikmati kebahagiaan. Sabar karena lagi dapat habis gajian. Kamu sabar banget ya. Sabar apa? Dapat gajian. Kan gak ada ya. Yang namanya sabar itu karena belum digaji. Sabar karena belum dibayar. Sabar belum dibalikin duit pinjamannya. Sabar. Maka dalam kondisi sabar itulah Allah Subhanahu wa taala adhasyahu bil 'ata wa basyiris sabirin. Justru dikasih ujian, dikasih nikmat yang besar. Analoginya gimana sih? Analoginya gini, nih biar nggak tahu nih filsafatnya masuk enggak nih menurut Ustadz Amri ya. Ada anak pakai handphone, harga handphonenya 3 juta. Kameranya ya gitu deh. Dia pakai kamera depan, aduh kok wajah saya gelap ya. Dia ganti kamera depan, kok makin gelap ya. Nggak pakai kamera, oh lebih gelap aslinya. Ternyata yang salah bukan kamera, tapi wajahnya. Kameranya biasa aja, RAM-nya kecil, kemudian prosesornya kecil, kapasitas storage-nya kecil. Ngedownload apa-apa
full. Baru foto sekali nggak bisa lagi karena udah full. Tapi dia pakai terus buat nelpon, buat kerja, buat sekolah, handphone itu ya. Dan dia merasa, alhamdulillah saya dikasih handphone sama ayah saya nih, harganya 3 juta. Tiba-tiba sama ayahnya bilang, balikin handphonenya. Sini. Ayahnya nggak ngomong apa-apa, pokoknya sini handphone kamu balikin. Terus dia karena ini pemberian ayahnya, nih Pak, diambil handphonenya sama ayahnya. Setelah diambil, dia lihat anaknya diam aja. Terus dia balik ke kamar. Terus besoknya dia aktivitas, pulang dari sekolah hari kedua, dia masuk kamar, dia lihat ada 1 bungkus kado untuk AA dari papa. Pas dibuka, isinya handphone yang kameranya 3, yang harganya di atas 25 juta, yang isinya 1 tera, yang pokoknya lengkap banget. Akhirnya dia langsung lari nyari ayahnya, papa gitu ya. Itu mah cewek ya. Kalau kita mah, kalau cowok mah diam-diam aja ya. Tapi terharu. Sehingga dia merasa, terima kasih ya udah mengambil handphone saya dan diganti dengan yang lebih baik. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Gak pernah Allah mengambil sesuatu terus gak dibalikin yang lebih baik kalau kita sabar. Itu gak pernah. Cuman masalah timing aja. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Tapi kenapa harus lama-lama Ustadz? Bentar, jawabannya juga ada nih. Makin lama dibalikin, makin spesial yang mau dikasih. Makin lama ditunda, makin lama ditangguhkan, makin lama kita menunggu, makin spesial yang mau dikasih. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu kemarin. Semoga dikasih ganti yang lebih baik hari ini. Kemarin ya Allah, saya kehilangan sesuatu bulan lalu. Semoga diganti yang lebih baik hari ini. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu tahun lalu, belum diganti sampai sekarang. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu 10 tahun yang lalu, sampai sekarang belum diganti. Semakin lama itu berarti semakin spesial. Tenang, la tahzan, jangan suudzon dulu sama Allah. Ketika kita butuh, nanti Allah ganti yang luar biasa yang gak pernah terbayangkan oleh kita. Pasti diganti. Jadi kalau sekarang misalnya kita belum mendapatkan gantinya, jangan langsung disimpulkan enggak diganti. Kata Ustadz Hanan diganti, saya udah nunggu sebulan gak diganti. Makin lama makin spesial, terus aja. Sampai ketika mereka bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ada. Udah dekat. Kenapa kok udah dekat? Bukannya udah lama banget saya nunggu. Makin lama berarti makin dekat. Kan itu seperti sebuah perjalanan. Makin jauh kita berjalan, makin dekat kita ke arah tujuan. Bukan makin jauh berjalan berarti makin gak mungkin. Dari mana sih logika itu? Kita mau ke Jakarta. Atau lebih jauh lagi deh, kita mau ke Surabaya. Perjalanan tol ke Surabaya itu berapa jam? Gak pernah Ustadz, oke saya aja deh karena saya pernah bolak-balik. Kalau ke Surabaya naik tol, tergantung kalau sama Kak Buni cepet ya Kak Buni. Naik tol dari Bandung ke Surabaya itu kurang lebih sekitar 8 jam. Atau sebutlah 10 jam kalau santai ya. 10 jam misalnya. Kok saya udah jalan 8 jam gak sampai-sampai, ini Surabaya sebenarnya ada gak sih? Ini Surabaya ini ada gak sih? Jangan-jangan Surabaya itu adalah sebuah kota, apa misalnya ya? Yang di atas awan itu apa? Kota yang di atas awan yang muncul kota hantu gitu. Surabaya ini ada nggak sih? Ya udah deh, lanjutin aja. Udah 9 jam. Surabaya ada nggak sih? Udah 9 jam setengah. Surabaya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Ya udah deh, saya balik arah lagi. Padahal dia udah mau sampai gerbang Surabaya loh, 9 jam setengah. Begitu 10 jam, selamat datang di kota Surabaya. Karena 9 jam setengah dia putus asa, balik lagi ke belakang, jauh. Terus dia bilang memang gak ada Surabaya, saya udah jalan 19 jam, saya gak ketemu apa-apa. 19 jam itu bukan jalan ke depan, jalan gak sampai balik. Itulah hidup kita. Karena makin lama kita berjalan, artinya semakin dekat dengan
tujuan. Makin lama kita menunggu, makin dekat dengan kejutan. La tayasu, jangan berputus asa. Entah benar entah enggak, nanti kita serahin ke Ustadz Abu Huzaifah. Kalau salah nanti beliau akan membenarkan. Ini enaknya ceramah di depan ulama tuh, kalau salah nanti oh enggak gitu Ustadz Hanan. Ya udah silakan, nanti kita dengar yang lebih benar lagi dari guru kita Ustadz Abu Huzaifah. Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nastabqi bihi ni'matahu alaina wa nastadfi'u bihi niqmatahu minna wa nusalli wa nusallimu ala safwati khalqillah salatan wa salaman yantadhimu fi silkihim asy-syarif aluhul abrar wa sahbuhul akhyar wa ba'du. طيبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ustadz Hanan At-Taqi, guru kita, murabbi kita yang sangat kita muliakan, mudah-mudahan tetap diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atalallahu baqa'aka ya Ustadz Hanan, semoga Allah memanjangkan umur Ustadz, wa nafa'allahu bikal ibada wal bilad, dan semoga Allah memberikan kebermanfaatan kepada negeri dan kita semua dengan hadirnya Ustadz. Kemudian Dr. Amri Fadmi, LCMA, sebagaimana yang tadi malam saya sampaikan, salah seorang guru kita yang insya Allah akan mampu memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan permasalahan khususnya tauhid dan filsafat. Kemudian juga hadir sahabat-sahabat kami, Dr. Ivan, Dr. Edi Saputra, juga Ustadz Habibi, semuanya dari Aceh, jazakumullah khairan. Kemudian yang saya muliakan seluruh sahabat-sahabat, para pemuda dan pemudi dari kota Bandung. Kembali kita bertemu malam ini di Masjid Trans. Walaupun klub kesayangan kita malam ini bertanding. Saya kalau ingat Persib itu ingat cerita tahun 95 dulu. Jadi kita sejak pertama sekali Liga Indonesia, ketika itu namanya Liga Danhill, bergulir, terus kita ikuti, walaupun klub kesayangan kita Persiraja. Sampai akhir, setiap pulang sekolah saya selalu membaca koran, hingga akhirnya di penghujung final bertemu Persib sama Petrokimia Putra ketika itu. Robi Darwis melawan Widodo Cahyono Putra. Dan Persib keluar sebagai juara Liga Indonesia pertama. Terima kasih kepada para supporter Persib. Yang saya nggak ingat ketika itu sudah ada atau belum, tapi saya masih ingat cerita finalnya. Terima kasih untuk kesetiaannya, tetap hadir di sini. Memang setia itu berat, ya kan? Setia itu berat, tapi kita hidup di dunia ini harus memilih, Mudah-mudahan yang berhadir ke Masjid Trans ini semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga kita berpisah dengan alam dunia yang sangat fana ini. Baik, judul kita malam ini juga tidak kalah beratnya dari malam kemarin, overthinking kepada Allah. 20 menit ya, 20 menit. 20 menit, baik. Sedikit persepsi dari saya atau pandangan saya secara pribadi, overthinking itu dalam pandangan saya tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang kita sebagai manusia diberikan akal pikiran, ya kan? Akal pikiran. Bahkan Imam Al-Bukhari, saya pernah membaca, bahkan Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat 2256 Hijriah,
membuat sebuah bab, menuliskan sebuah bab subtopik di dalam Sahih Al-Bukhari, yufakkirur rajulu bisyai'i fis salati. Jadi seseorang berpikir di dalam salat. Seseorang berpikir di dalam salat. Kemudian para ulama mengomentari, ya, para pensyarah yang menjelaskan Sahih Bukhari mengomentari, at-tafakkuru amrun ghalibun la yumkinul ihtirazu bihi fis salati wala fi ghairiha. Jadi berpikir itu satu hal yang sulit kita hindari, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Kenapa? Lima ja'ala lisyaitani 'alal insani minas sabil. Karena memang Allah sudah menjadikan, ini jawaban tadi malam. Karena memang Allah sudah menjadikan setan itu, ya kan, memiliki hak untuk menguasai manusia. Jadi terus kita ini berpikir termasuk di dalam salat. Bahkan Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, beliau sendiri yang mengatakan, saya memikirkan urusan perang di dalam salat. Saya memikirkan urusan pembagian harta rampasan perang Hunain di dalam salat. Jadi berpikir itu sulit untuk kita hindari. Ini yang harus kita fahami, termasuk overthinking terhadap Allah. Jadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Amri dengan logika filsafat, bahkan dari para pakar filsafat Yunani kata beliau tadi, saya rasa itu juga tidak salah. Sebuah alur berpikir yang benar. Sebuah alur berpikir yang benar. Karena memang ada pikiran positif, ada pikiran negatif. Nah, pikiran kita misalnya sebagai muslim, Allah Al-Bar, ya kan? Allah Maha Baik. Di antara 99 nama Allah, Allah Al-Bar. Dalam firman-Nya, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ya kan? Dulu kami menyembahnya, dialah zat yang maha baik dan maha mengasihi. Allah zat yang maha baik. Tapi kenapa Allah menciptakan masalah? Menciptakan kejahatan, katakanlah. Menghadirkan keburukan. Jika Allah maha baik, itu tentu sebuah alur berpikir yang wajar. Yang wajar. Tidak salah. Namun di sini yang ingin kita pertegas, khususnya seperti majelis ilmu malam ini, ingat menuntut ilmu itu penting. Menuntut ilmu itu penting. Khususnya lagi yang berhubungan dengan masalah tauhid. Khususnya lagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Karena satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di dunia ini dan nanti di akhirat adalah jika akidah kita benar. Ini yang harus kita pahami. Berpikir pasti, bahkan selalu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Berpikir itu sebuah pekerjaan. Berpikir itu sebuah perbuatan. Dalam rukun salat 13, niat itu masuk ke dalam rukun fi'li. Ya kan? Rukun perbuatan. Nah, kita ingin pikiran-pikiran kita ini, walaupun ada yang positif, ada yang negatif, kita ingin, kita upayakan tetap dalam jalur yang benar, on the track. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, kuncinya cuma satu, yaitu belajar. Belajar yang paling utama, khususnya masalah tauhid. Agar tidak menyimpang. Bahkan, nah ini lebih mengerikan lagi, jika umur kita sudah sampai 60 tahun dan kita tidak memahami
tentang agama ini dengan benar, nauzubillah kita wafat, maka saat kita meninggal Allah tidak memberikan maaf kepada kita, tidak menerima alasan dari kita. Ini kan mengerikan. Jadi belajar ini penting. A'dzarallahu bilamri'in akhara ajalahu ila sittina sanah. Allah mencabut alasan, nggak akan menerima lagi alasan dari kita. Jika kita tidak memahami Islam, kemudian kita wafat dalam keadaan tidak memahami Islam. Jika umur seorang manusia itu tersebut telah mencapai 60 tahun. Ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, sahabat-sahabat yang saya muliakan, jadi kenapa Allah yang maha baik kemudian menciptakan masalah? Tadi yang Ustadz Hanan ceritakan di awal pertemuan, itu sebenarnya sebuah masalah. Bahkan semuanya yang enggak enak itu masalah. Semuanya yang tidak kita sukai itu masalah. Itu buruk di mata kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa masalah itu ada? Jadi saya mungkin sedikit menambahkan dari bacaan-bacaan yang kita baca. Yang pertama, ini kata para ulama, agar kita semakin mengenal kebaikan. Agar kita semakin mengenal kebaikan. Kenapa? Karena di dunia ini, bahkan ini pernah saya dengarkan juga dari guru saya di Mesir, bahkan di dunia ini semuanya diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Yang satu itu, yang ahad itu hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang ahad. Yang lain itu berpasang-pasangan. Nah, di saat Allah maha baik menciptakan kebaikan, pasti ada keburukan. Di saat ada kebaikan, ada keburukan. Jadi kita semakin mengenal yang namanya kebaikan ketika ada keburukan, ketika ada masalah yang tidak kita sukai. Kemudian agar kita, kata para ulama, kenapa Allah menciptakan masalah? Satu hal yang tidak kita sukai, satu hal yang membuat hati kita ini selalu dalam kesusahan. Para ulama mengatakan agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini saya pikirkan mungkin dari filosofi zikir yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi kan banyak mengajarkan, misalnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya kan? Apalagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul, ya kan? Nah, itu kan zikir-zikir yang kita ucapkan, yang kita baca di pagi dan petang agar kita terjauhkan dari keburukan, dari masalah, dari kejahatan. Jadi semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan agar kita bertaubat, Di saat kita ditimpakan masalah, maka kita akan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu yang disukai Allah, orang-orang yang suka bertaubat. Nah, ini mungkin 3 jawaban dari para ulama. Allah Al-Bar, Allah maha baik, tapi Allah menciptakan masalah dengan hikmah-hikmah yang tadi sudah kita dengar bersama. Memang sedih, memang sakit, memang gak enak saat kita ditimpa oleh masalah. Padahal di belakang masalah tersebut mungkin sebuah pahala yang sangat besar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Ketakutan itu kan gak enak, masalah itu. Ya kan? Masalah. Bahkan dikatakan dalam hadis,
Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi aminan fi sirbihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa saat dia bangun pagi badannya sehat, ada makanan yang dia makan, aman, dia merasakan rasa aman, maka dia telah memiliki dunia. Artinya kalau seseorang dalam ketakutan berarti dalam masalah. Tapi Allah memberikan itu sebagai ujian bagi kita. Gak enak ditimpa masalah. Selalu kita merasa sedih dengan masalah. Tapi itu adalah bala. Apa itu bala? Ujian. Tadi Ustadz Hanan sudah menyebutkan dari kata para ulama ya, Syekh Nabulsi, Ratib Nabulsi. Dan saya pernah membaca itu hadis. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah jika mencintai hambanya maka akan mengujinya. Ujian itu masalah, ya kan? Ujian itu sebuah masalah. Makanya siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Para anbiya, para nabi. Asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, yang paling berat berada dalam masalah, kesusahan, kesulitan, siapa? Al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal, fal-amthal. Ya kan? Semua orang berada dalam masalah, dan paling berat mendapatkan masalah adalah nabi, orang-orang salih, dan kemudian yang berada di bawah level-level keimanan mereka. Jadi Allah Maha Baik menciptakan masalah untuk ujian bagi kita. Walaupun masalah tersebut, kejahatan tersebut, keburukan tersebut tidak boleh kita nisbahkan, kita sandarkan kepada Allah. Asyarru laisa ilaika. Keburukan ini bukan engkau, ya Allah. Bukan darimu ya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang saya muliakan, mudah-mudahan dari ulasan singkat yang disampaikan oleh para ulama tadi kita memahami, ya kan, bahwasanya berpikir itu boleh, ya kan, jangan takut-takut kita untuk berpikir, tapi insya Allah dengan ilmu yang kita pelajari maka kita akan bisa berpikir dengan normal, dengan lurus, tetap dalam garisan, dan kemudian juga di saat pikiran-pikiran tersebut melenceng, dengan ilmu yang kita pelajari akan kembali lurus, dan insya Allah ujian-ujian yang kita hadapi tersebut adalah atau keburukan-keburukan yang kita hadapi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita. Seberat apapun ujian tersebut, insya Allah ada balasan yang begitu besar. Tadi kisah tsunami di Aceh, ya kan? Al-mabtun, al-mat'un, al-gharik, sahibul hadam. Orang yang kena pandemi, gitulah. Orang yang sakit perut, orang yang tabrakan, katakanlah seperti itu. Orang yang tertimpa, ya salah satunya mungkin tabrakan itu juga timpaan juga. Pernah kita dengar dari para ulama, seseorang yang tertabrak, ya kan, ditabrak kendaraan, meninggal, syahid, gitu. Karena itu juga sebuah timpaan, ya kan. Dan begitu banyak hadis-hadis yang lain. Bahkan para ulama mengatakan bukan cuma 5 atau 7 level pahala syuhada tersebut, bahkan sampai puluhan. Bahkan wanita yang mengandung sekalipun, ya kan, yang dia wafat saat melahirkan juga mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Jadi insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang kita terima akan mengangkat derajat kita di dunia ini, dan insyaallah akan diberikan ganjaran yang berlipat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya rasa cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah dapat lagi insight yang luar biasa dari Ustadz Abu Huzaifah. Tadi beliau menyempurnakan kalimat yang saya sampaikan, yang saya dengar dari Syekh Ratib Nabulsi. Allah kalau suka sama hamba, maka Allah akan mengujinya. Kalau dia bersabar,
Allah akan memberinya ganti ataupun anugerah ataupun reward yang dahsyat. Allah akan memberinya reward yang dahsyat, hadiah yang dahsyat. Sehingga dari sini harusnya kita ngerti bahwa walaupun Allah yang menciptakan satu musibah, Allah yang menciptakan sesuatu yang kita anggap buruk, tapi yang pasti Allah selalu punya maksud baik. Yang pasti Allah selalu punya maksud baik. Gak mungkin gak punya maksud baik. Salah satu di antara cara pandang itu dilengkapkan oleh hadis bahwa orang yang tertimpa dapat kebaikan syahid, orang yang sakit perut dapat kebaikan syahid, orang yang kena wabah dapat kebaikan syahid. Sehingga dengan semua keyakinan kita bahwa Allah pasti punya maksud baik itu, baik sudah kita temukan atau kita belum mengerti, kita jadi ridha dengan ketentuan Allah. Gak muncul suudzon kepada Allah. Kita ngerti atau kita gak ngerti, yang pasti kita yakin Allah pasti punya maksud baik. Karena butuh waktu untuk ngerti. Butuh waktu untuk ridha bahwa suami saya meninggal karena pandemi, istri saya meninggal karena pandemi, anak saya meninggal karena pandemi, orang tua saya meninggal kemarin karena pandemi. Tapi begitu kita tahu apa maksud Allah itu baik. Apa? Pengen ngasih hadiah syahid untuk dia. Kecuali menurut kita syahid itu gak penting. Kecuali kita memandang bahwa nikmat itu hanyalah di dunia. Kalau gak dikasih di dunia berarti gak dapat. Ini berarti masalah iman kepada rukun yang ke-5. Percaya kepada hari akhir. Kita percaya gak sih bahwa Allah itu menyediakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Allah menyediakan sesuatu yang sangat qurrata a'yun, itu artinya enggak ada orang yang lihat itu biasa aja. Ngelihat surga, apaan tuh? Kata malaikat, surga. Oh. Enggak ada yang kayak gitu. Yang namanya qurrata a'yun, kalau ngelihat itu tuh gitu qurrata ayun. Dan gak perlu berpura-pura. Apaan tuh? Surga. Oh, emang bagus? Biasa aja sih, cuman gak enak aja sama malaikat. Gak ada. Itu gak ada tuh. Pasti yang namanya ngelihat surga, itu tuh qurrata ayun itu semangat, senang, bahagia, happy, bergairah. Sehingga kalau misalnya kita yakin bahwa Allah mengasih anugerah itu bukan cuma di dunia. Jadi seolah-olah kalau gak dikasih di dunia gak dapat apa-apa. Ternyata saya di prank sama Allah. Katanya kalau dikasih musibah, dikasih ujian, nanti akan dikasih gantinya. Terus saya tunggu. Terus kata Ustaz Hanan, makin lama nunggu gantinya makin bagus. Saya nunggu setahun, 10 tahun, 20 tahun. Nggak diganti-ganti. Tetap aja saya masih sendiri sampai akhir hayat, meninggal dalam keadaan jomblo. Mana katanya mau diganti, kemarin saya diputusin, harusnya diganti yang lebih baik dong. Saya patah hati, harusnya diganti dengan yang lebih menyenangkan. Kok nggak ada sampai saya meninggal? Nih, perhatikan hadis dari Abi Hurairah riwayat Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim dengan derajat sahih. Tentang jomblo ya. Laisa fil jannati a'zab. Enggak ada di dalam surga itu jomblo fisabilillah. Semua orang di dalam surga itu adalah berpasang-pasangan. Saya nanya nih, mau nikah di dunia atau di akhirat? Ada yang jawab, menikah di akhirat, mau diaminin. Oh, Masya Allah, luar biasa. Sepertinya dia udah lelah. Saya nggak kuat lagi Ustaz dikecewakan di dunia, mending saya nikah di akhirat aja. Nikah di akhirat itu lebih keren. WO-nya siapa? Malaikat. Wedding organizer-nya malaikat. Malaikat nyiapin segala macam, pelaminan, Terus bulan madunya kemana? Keliling surga. Kita bulan madu pengennya ke Kapadokia, it's my dream mas.
Tapi nggak kecapean, nggak ada duit ya. Akhirnya bulan madu ke rumah tetangga. Nauzubillah, ngeri sekali ya. Bulan madunya cuman misalnya ke taman kota atau apa. Ini bulan madunya keliling surga. Yang kalau dikelilingi setahun itu belum sampai ke tengah, masih di pinggir. Luas banget, seluas langit-langit dan lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Jadi kalau nggak dibalas di dunia, tenang deh. Makin lama dibalas, makin istimewa. Makin istimewa. Kalau nggak dibalas di dunia, ya berarti apa yang lebih istimewa daripada surga? Apa yang lebih istimewa daripada husnul khotimah? Apa yang lebih istimewa daripada nikmat kubur? Masih ingat dengan cerita Syekh Zaid bin Harun, seorang ulama tabi'ut tabi'in? Ya, masih ingat ya kamu dia? Zaid bin Harun, dia punya mata yang sangat indah. Ketemu sama muridnya, muridnya bertanya, "Ya Syekh, kemana mata Anda sebelah?" Pas muridnya ketemu pertama, matanya udah hilang sebelah, tinggal satu. Ketemu lagi kedua, setelah beberapa lama matanya hilang lagi, dua. Tinggal nggak ada mata, buta. Lalu muridnya bertanya, "Ya Syekh, kemana kedua matamu yang indah?" "Ma fa'alat tilkal ainan al-jamilatan." Apa yang terjadi kepada dua matamu yang indah itu? "Zahabat bihima bukaul ashar." Kedua mataku itu telah hilang karena banyaknya menangis di waktu sahur. Menangis ngapain di waktu sahur? Menangisi dosa-dosa. Menghabiskan sisa usianya sebagai orang yang tidak bisa melihat. Lalu apa yang terjadi? Setelah Syekh ini meninggal, muridnya bermimpi ketemu dengan beliau. Muridnya bertanya, "Hal ataka munkar wa nakir?" Apakah datang kepadamu malaikat munkar wa nakir? Beliau menjawab, "I wallah." Ya, datang kepadaku. Jadi jawab i wallah itu kalau diterjemahin, ya, semangat gitu. I wallah, ya, datang kepadaku malaikat munkar wa nakir. Wa sa'alani man rabbuka, dan seterusnya. Dan keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, siapa nabimu? Aku menjawab, ali mithli yus'al hadha? Apakah orang seperti aku masih perlu ditanya-tanya yang kayak gini? Wa ana u'allimuhu fi darid dunya, padahal aku mengajarkannya di dunia kepada orang-orang. Lalu malaikat mengatakan, sadaqta, nim naumata arus la bu'sa alaik. Engkau benar, enggak usah dijawab. Tidurlah kamu dengan tidurnya pengantin dan tidak ada kesusahan bagimu sampai hari kiamat. Siapa yang pengen tidur seperti pengantin? Tahu tidur pengantin kayak gimana? Ya enggak lah. Insya Allah saya tahu. Tidur pengantin itu nggak kerasa udah pagi. Saking nyenyaknya nggak kerasa udah pagi. Saking nyenyaknya nggak kerasa udah hari berbangkit. Nggak ada siksaan kubur. Kok bisa kayak gitu? Itulah dahsyat. Itulah nikmat yang Allah kasih. Banyak cara Allah. Padang mahsyarnya lancar, jalannya nggak ada macet-macetnya, dijemput sama malaikat, dikasih naungan, dikasih kendaraan, lalu hisapnya diringankan bahkan tanpa hisap, lalu melewati sirat, lalu sampai ke surga disambut, lalu sebelum masuk ke dalam surga dia dibersihkan dulu, kemudian ketika dia berwudu dia mengusap kepalanya, sejak itu nggak kusut lagi rambutnya selama-lamanya, tiba-tiba tubuhnya wangi, ketika dia berkeringat, keringatnya lebih wangi daripada parfum yang ada di muka bumi. Tiba-tiba dia jadi tinggi seperti Nabi Adam 80 hasta, kurang lebih 35 meter. Wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa, akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Yang cewek, ketika dia minum air kelihatan air di sini. Gak usah dibayangin. Intinya adalah nikmat itu bukan cuma dunia. Sehingga kalau nggak dikasih di dunia, kasihannya dia udah sabar matinya kayak gitu banget. Kasihannya dia udah sabar matinya masih miskin. Kasihannya dia udah sabar matinya sakit. Kasihannya dia sabar matinya banyak masalah dan seterusnya. Allah memberikan yang lebih baik daripada dunia. Dunia itu ada batas, akhirat itu nggak ada batas. Jadi udah pasti Allah punya maksud baik. Itu aja yang kita pelajari. Baik, kita serahkan ke Kak Buni kalau ada. Biasa ya, Masya Allah, terima kasih para guru kita. Apakah kami boleh berharap untuk
ada. Oke, siap. Jika boleh minta tolong ke Iwan, aku ke Ahmad ya. Yang Ahmad dulu. Yang Ahmad tadi mana? Yang bertanya, oke. Nama dan pertanyaannya ya. Bismillah Ustaz, jazakumullah untuk ilmu yang telah disampaikan. Izin mengamalkan dan men-share kembali. Ustaz, kita kan kadang suka futur ya. Boleh nggak minta Futur apa itu? malas ibadah gitu ya. Ya. Biar nggak jadi roaming ya. Jadi futur itu kayak males ngapa-ngapain ya. Malas beribadah gitu. Mau minta tipsnya Ustaz, kadang kita tuh udah tahu ilmunya, tapi kita tuh suka cenderung melakukannya lagi gitu. Boleh Ustaz minta tipsnya. Terima kasih. Boleh ditampung dulu. Satu lagi Ahmad ya. Ustaz izin. Oh iya boleh. Satu lagi. Harapan saya Ahmad ya. Boleh, silakan berharap aja ya. Ada lagi satu lagi yang bertanya, Ahmad, ladies. Ada harapan yang di belakang. Aduh, masya Allah di belakang nih. Sabar. Untung udah dijelasin bab sabar tadi ya. Siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Ayu Wulandari. Saya berasal dari Bogor. Mbak Ayu. Iya. Baik. Dari Bogor. Jadi seperti ini pertanyaannya Ustaz. Tadi dari penjelasannya Ustaz menghimbau agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Dan boleh tidak Ustaz, kita itu selalu berbaik sangka kepada Allah dan merasa tenang. Bahkan ketika ada musibah yang menimpa gitu seperti kejadian alam, kita cenderung merasa tenang karena masih berada di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang solih. Jadi kita merasa aman dengan kondisi dan situasi masih banyaknya orang-orang yang beribadah seperti itu Ustaz. Jadi maksudnya bentar Mbak Ayu, kalau ada musibah kita tenang gitu ya? Iya gitu. Jadi pas ada banjir bandang kita tenang. Tidak seperti itu. Oh bukan, salah ya, salah paham ya. Bagaimana ya? Gimana ya? Kayak kemarin gitu, kejadian di Cianjur misalnya Ustaz, ada musibah gitu ya Kak. Tapi di daerah merasa tenang gitu bahwa mungkin di daerah sebagian lain masih banyaknya ulama, masih banyaknya orang-orang yang beribadah, tapi jadi merasa tenang gitu bahwa tidak akan tertimpa musibah seperti di daerah lain seperti itu Ustaz. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tenang karena ngerasa di tempat kita banyak orang soleh nih. Jadi nggak akan kena musibah. Besoknya, kok gempa, orang solehnya pada kemana nih? Misalnya ya, oke. Nanti bukan saya yang jawab itu karena berat. Yang susah-susah kita kasih ke ahlinya. Yang mudah-mudah kasih ke mereka juga. Jadi lanjut pertanyaan ketiga Kak Buni. Ya, mangga. Berdiri? Oh, langsung atau berdiri? Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul dari Garut. Sebenarnya untuk pertanyaan udah terwakilkan sama si teteh yang pertama. Ngapain nanya? Oh, ada ya. Oh iya. Kirain kenapa udah terwakilkan masih nanya gitu kan? Hanya untuk mengatakan terima kasih ya gitu. Oh enggak ya, bercanda ya. Apa pertanyaannya? Oh nggak mau nanya. Oh. Keajaiban istighfar, keajaiban doa, sama keajaiban husnuzon kepada Allah. Oh ya. Saya dulu sering dengerin ceramah Ustaz di YouTube gitu. Akun asli bukan? Akun asli nggak? Channel asli saya bukan? Oh luar biasa.
Oh ya ya. Setelah lama dengan cerita Ustaz, terus mencoba menanamkan pada diri saya untuk berbanyak istighfar, berbanyak berusaha kepada Allah, berbanyak berdoa, sampai pada akhirnya Allah mengabulkan salah satu doa saya, yaitu bisa umroh tanpa biaya sedikit. Masya Allah, tanpa biaya sedikit pun. Sampai kembali ke Indonesia pun saya tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Itu umroh asli. Ya siapa tahu gitu kan tidur, hah aku sudah umroh. Asli ya, asli. Masya Allah, luar biasa, hebat, luar biasa. Saya berdoa tuh sore hari setelah sholat asar, dan Allah jawab besok harinya setelah asar juga. Sehari aja, Masya Allah. Doanya bagi dong, gimana doanya? Nah mau dicatat nih. Wafat. Astagfirullah. Wah Allah wafatkan. Untung saya nggak catat. Ya Allah wafatkan. Oh gitu. Jangan wafatkan aku sebelum haji dan umroh. Sekarang udah ya. Iya iya iya. Belum haji ya. Ya Allah berikanlah rezeki haji kepada Furoda. Gak pakai duit juga? Masya Allah luar biasa. Oh Masya Allah. Ya ya ya. Betul, betul. Dengan husnul itu, dengan doa itu, dengan istighfar itu Allah mengabulkan banyak doa dari. Amin, amin. Pasti, pasti. Hebat banget, luar biasa. Siapa tadi namanya? Sampai lupa saya namanya. Abdul, Masya Allah. Abdul, semoga Abdul tahun depan dilancarkan ibadah hajinya. Dan dipanjangkan umur setelahnya. Amin. Ya, amin. Kan doa ya. Mendoakan yang terbaik untuk saudara kita. Yang keempat. Oh, ini jangan-jangan anggota lagi nih ya. Pecinya peci anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Heru Baharudin, asal saya dari Riau. Namanya siapa? Heru. Heru dari Riau ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang STMJ. Sholat terus tapi maksiat tetap jalan. Tapi segala urusan masih banyak yang dipermudahkan oleh Allah. Apakah itu termasuk istighfar? Kayaknya tadi STMT deh. STMJ. Sholat terus tapi maksiat tetap jalan. Hah? Sholat terus maksiat jalan ya. Kalau sholat terus maksiat tetap jalan STMTJ. Boleh. Maaf ya. Oke. Ada 4 pertanyaannya kamu nih ya? Masih ingat nggak? 3 pertanyaan Ustaz. 3 pertanyaan Ustaz. Oh 3 dan curhat. Ya. Yang pertama Tentang futur ya. Yang kedua tentang berbaik sangka kepada Allah dan merasa tenang walaupun musibah mengintai. oh karena ada ulama Ya. di sekelilingnya. Oke. Yang keempat STMTJ. Oke. Mau siapa duluan Ustaz? Janganlah, saya kan moderator. Ustaz Amri ya. Tafadhol Ustaz. Yang mana aja bebas di antara 3. Yang penting bukan yang nomor 3 karena itu bukan pertanyaan. Curhat ya. Baik kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ya baik saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi tentang merasa tenang, tapi orang lain kena musibah gitu ya, dan merasa bahwa ini karena banyak orang yang sholat atau banyak orang-orang yang alim atau orang soleh makanya tidak kena musibah. Emangnya pertanyaannya, kalau ada orang soleh pasti musibah itu nggak menimpa? Nah,
Hati-hati kadang ketika kita meyakini suatu hal tapi tidak komprehensif, kadang itu menjadikan kita salah secara etikat nantinya. Pas kita mikir bahwa di sini semua banyak orang soleh, saya tinggal dekat rumah Ustadz Hanan, tapi kok saya kena juga nanti gitu. kalau ada musibah Ustadz Hanan nggak benar nih ya. Iya benar juga ya. Iya ada. Jadi gimana tuh? Nah, ada 3 kategori terkena musibah itu. Kata para ulama, yang pertama adalah orang yang suatu tempat kena musibah karena memang di situ orang berbuat jahat, maksiat. Yang kena orang yang berbuat maksiat itu semua kena. Ya. Kedua tempat, yang model yang kedua, terjadinya sebuah musibah di sebuah tempat, orang baiknya itu dipisah oleh Allah, yang jahatnya aja kena. Ya. Kemudian ini terjadi seperti terjadi dengan kejadian kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, yang pengikutnya dipisahkan oleh Allah, yang kena hanya orang-orang yang berbuat maksiat, yang kafir. Kemudian ada juga musibah yang terjadi, orang baik kena musibah, yang jahat, yang kufur juga kena musibah, sama-sama kena. Sama-sama kena. Dan itu ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, mungkinkah kita ini binasa, tertimpa musibah, sedangkan bersama dengan kita ada orang-orang soleh? Kata Nabi, ya, idza kathural khabas, kalau seandainya kejahatan, keburukan sudah merajalela, walaupun ada orang baik sekalipun di situ, orang soleh sekalipun di situ, kena semuanya. Waduh, jadi adanya orang soleh itu nggak bisa menyelamatkan kita? Enggak juga, nggak selalu demikian. Polanya itu nggak selalu demikian. Kalau banyak kejahatan di tempat itu, bisa kena semuanya, sama-sama kena. Summa tu yub'asuna ala a'malihim, kata Nabi. Mereka kena semua, tapi nanti ya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat atau amalan mereka. Ini aja beda nanti. Kena semua tuh, tertimpa semua kena. Ya, yang jahat, yang berbuat baik sama kena. Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah, yang baik ini meninggal, tapi meninggal diridhoi oleh Allah, dibangkitkan sesuai dengan niatnya dan amalannya. Ini aja nanti beda. Dibedakan kok sama Allah. Nah, begitu. Jadi begini pemahaman kita, harus komprehensif kita pahami sehingga tidak menyalahi. Kalau enggak sesuai dengan persepsi kita, kita buruk sangka nanti sama Allah. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, jadi lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh ya. Walaupun kita berbaik sangka kepada orang salih, kehadiran mereka itu menjadi sebuah wasilah kebaikan, tetapi juga ada angle-angle lain yang perlu kita sempurnain. Jangan menyimpulkan sesuatu secara parsial. Supaya lebih komprehensif, bertanya dan belajar kepada ulama. Nah, ini dilanjutkan oleh Ustadz Abu Huzaifah. Mangga Ustadz mau memilih STMTJ atau memilih futur? Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan futur nanti mungkin bisa disempurnakan oleh Ustadz Hanan. Ini sebenarnya beliau yang layak untuk menjawab ini. Karena ini sangat erat hubungannya dengan motivasi dalam hidup. Jadi kalau ditanya masalah futur itu, memang itu satu hal yang sangat berat, dan kita sebagai manusia harus menyadari bahwasannya kita ini manusia. Manusia itu berada di tengah-tengah antara, mohon maaf, hewan dan malaikat. Ya kan, hewan dan malaikat. Jika kita berhasil menundukkan katakanlah nafsu kita, maka kita akan melampaui para malaikat. Namun jika kita dikalahkan oleh nafsu kita, maka kita berada sama dengan binatang, bahkan bisa saja di bawah binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kan? Mereka seperti nauzubillah hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Nah, futur ini bukan masalah yang saat ini baru kita rasakan. Sejak zaman dahulu, sejak masa Nabi hidup bersama para sahabat, mereka pun
merasakan hal yang sama. Kan ada itu kisah siapa? Hamdalah bersama Abu Bakar. Hamdalah ghasilul malaikah, ya kan? Orang yang dimandikan saat beliau wafat oleh malaikat. Nah, beliau merasakan apa yang kita rasakan. Saat kami bersamamu wahai Rasul, kami merasakan seakan-akan kami melihat surga, kami takut dengan neraka, kami merasakan rahmat Allah dan lain-lain. Namun saat kami kembali ke rumah kami, ke keluarga kami, bercengkrama mesra dengan anak istri kami seakan-akan merasakan iman kami turun. Kemudian Rasul langsung mengomentari, kalau ingin selalu tetap dalam kondisi iman yang stabil, la safahatkumul malaikah. Berarti teman kalian itu malaikat, bukan manusia, kata Rasul. Walakin sa'ah wa sa'ah. Jadi kita manusia ini sekali kita merasakan mungkin sedang jos, sedang semangat, ya kan? Dan terkadang turun. Dan itu logika ataupun konsep iman dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terjadi fluktuasi, naik turun. Naik dia saat kita sedang beribadah, dan turun kita mungkin saat kita sedang malas. Nah, jadi sedikit saya bacakan dari komentar para ulama ini untuk masalah futur ini. Jadi kata para ulama, min ilajil futur huwal muwadhafatu 'ala al-istighfar. Min ilajil futur al-muwadhabah 'ala al-istighfar. Jadi salah satu penawar futur itu, obatnya itu apa? Obatnya itu kita selalu beristighfar, mendawamkan istighfar. 1, 2, wassalatu 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Wal isti'adzatu, itu yang kedua. Yang ketiga, wal isti'adzatu billah minasyaitonir rajim, dan selalu meminta perlindungan dari Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Ma'al iktsar minas sujud wad du'a. Dan kemudian yang keempat, kita perbanyak ruku' dan sujud kita, kemudian kita perbanyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya kan? Itu doa yang kita baca setelah salat. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Jadi kita perbanyak istighfar, kita perbanyak selawat Nabi, kita perbanyak sujud dan rukuk kita perbanyak doa. Insyaallah mudah-mudahan saat kita futur, kita akan bisa cepat kembali kepada semangat awal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Masya Allah, saya ketinggalan satu pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari Bang Heru ya, STMJ. Boleh ditambah T, boleh juga. Gimana nih kalau misalnya kita sholat rajin, bahkan ke masjid, bahkan kadang-kadang ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah dan seterusnya. Tapi ada maksiat yang kita nggak bisa ninggalin, masih kita lakuin juga. Gimana dong? Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah manggil kita yang ngerasa STMJ nih. Ya Allah, dosa saya banyak banget, kayaknya nggak ada gunanya saya sholat. Tuh apa saya sholat, dosa masih jalan. Tuh apa saya zikir, dosa masih banyak. Untuk apa saya baca Quran, apalagi ngafal Quran, saya nggak bisa ninggalin maksiat. Gimana dong, saya udah terlalu melampaui batas. Allah panggil dengan panggilan yang lembut. Allah nggak bilang, wahai orang-orang yang muznib, wahai orang-orang yang asi, wahai orang-orang yang rendah. Tapi Allah panggil, Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah mengakui kita sebagai hamba, padahal kita nggak pernah menghamba. Karena hamba itu kan harusnya patuh kan? Kita nggak patuh sama Allah, nggak patuh masih dipanggil hamba. Bukan pengkhianat, bukan ahli dosa. Ya ibadi, kata Allah,
Wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang siang malamnya melakukan dosa, yang setiap hari bahkan dah berpuluh-puluh tahun melakukan dosa, yang gak ada satu dosa pun yang tidak dia lakukan. Asrafu, udah lebih daripada normalnya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, tapi saya masih ya Allah, saya sholat tapi masih banyak dosa. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih riba. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih zina, na'udzubillah, jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih minum, jangan putus asa. Apanya yang jangan putus asa? Jangan putus asa untuk terus meminta ampun kepada Allah, belajar bertaubat, menjaga yang sudah baik. Jangan putus asa. Karena merasa gak pantas, merasa sia-sia, itu keputusasaan. Kayaknya sia-sia aja sholat saya nih karena banyak dosa. Itu keputusasaan. Allah itu ghafurun. Ghafur itu kata ulama artinya yang mengampuni dosa-dosa besar. Ghaffarun, ghaffar itu kata ulama artinya yang mengampuni dosa berulang kali. Dosa lagi, minta maaf, diampuni. Dosa lagi, minta maaf, diampuni lagi. Dosa lagi, minta maaf, diampuni lagi. Walaupun Allah Maha tahu bahwa kita akan bermaksiat lagi, Allah ngampuni. Coba kurang baik apa Allah? Allah tahu loh kita akan bermaksiat lagi, karena kan gak mungkin Allah gak tahu. Yang lalu, yang sekarang, yang masa depan kan? Allah tahu nih besok kita akan bermaksiat. Malam ini kita bilang, ya Allah ampunkan dosa saya bertaubat. Allah tahu banget dan pasti sesuai dengan ilmu Allah. Besok kita akan bermaksiat, Allah ampuni malam ini, coba bayangin. Kenapa berputus asa meminta ampun? Padahal Allah aja tidak pernah berputus asa mengampuni. Mengampuni gak pernah putus asa. Kita yang minta ampun putus asa, gak pantas. Jadi bukan berarti ibadahnya sia-sia. Enggak sah gara-gara dia bermaksiat, berbuat dosa, tetapi yang harus dia lakukan tetap berbaik sangka bahwa Allah itu selalu membuka pintu taubat, rahmat, pasti nolongin dia kalau dia ingin memperbaiki diri. Terus saja berusaha. Dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Bukan taubat yang niat untuk berbuat dosa, bukan ya. Taubat niat untuk berhenti, tapi lemah, dosa lagi. Taubat lagi, pengen berhenti ya Allah, lemah, dosa lagi, pengen berhenti ya Allah, terus aja gitu. Allah nggak pernah berhenti. Ya udah aku maafin. Dosa lagi. Ya udah aku maafin. Dosa lagi udah 1000 kali. Ya udah aku maafin. Mau 1.000.000 kali, mau 1.000.000.000 kali, Allah jawabannya sama. Ya udah aku maafin. Nggak pernah. Ya udah sekarang udah cukup ya. Nggak akan aku maafin lagi. Nggak pernah. Terus selama matahari tidak terbit di yang flat earth. Selama matahari tidak terbit di barat, selama nyawa kita tidak sampai di tenggorokan, Allah ghafirudz dzunub. Allah pasti mengampuni dosa. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah dengan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah, segala puji bagimu atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau Maha Esa, Engkau Maha Ahad, Engkau Maha Samad, Engkau lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau Hayyun Qayyum. Ya Allah, Engkau Maha Sempurna, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Engkau memiliki sifat Jamal, Jalal. Engkau Maha Indah, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Mulia. Ya Allah, kami memujimu dengan pujian yang memenuhi langit dan bumi,
dan yang tampak dan yang tidak tampak. Engkau maha terpuji ya Allah. Engkau maha terpuji dengan takdir-takdir-Mu yang kami anggap baik dan kami sukai. Atau Engkau juga maha terpuji dengan takdir-takdir-Mu yang kami anggap buruk dan kami tidak sukai. Engkau maha terpuji dengan segala sesuatu ya Allah. Tidak ada yang tercela bagimu ya Allah. Subhanak, subhanak, subhanaka ya Rabbana. Engkau maha suci dari segala ketercelaan. Engkau maha suci dari segala aib dan kekurangan. Engkau terpuji dari segala penjuru. Engkau terpuji dari segala arah, baik arah yang kami ngerti ataupun arah yang kami tidak mengerti. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kadang kami tidak mampu menyempurnakan pujian kepadamu karena Engkau lebih terpuji dari pujian-pujian kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada kekasih kami, kekasih Engkau, Nabi kami, utusanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, kami memohon kepadamu bahwasanya kami bersaksi tidak ada ilah yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Engkau Ar-Rahman, farhamna ya Rahman. Engkau Ar-Rahim, irhamna ya Rahim. Engkau Ar-Razzaq, urzuq lana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Engkau Al-Wahhab, hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan kami bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau yang maha baik, maka berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan dari hidup kami. Ya Allah, kadang Engkau menunjukkan dalam hidup kami kemampuan-Mu, kekuasaan-Mu, maka tunjukkan juga kepada kami rahmat-Mu. Allahumma qad araitana qudratak, fa'arina rahmatak. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim, irhamna ya wasi'ar rahmah. Ighfir lana ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar malam ini sebagai ilmu, sebagai fikhu, sebagai fahmu, sebagai rusydu, sebagai hikmah di dalam hati kami dan kehidupan kami ya Allah. Jangan biarkan apa yang kami dengar hanya sekedar wawasan, apalagi jadi bahan perdebatan. Ya Allah, bimbing kami, bimbing hati kami, bimbing pikiran kami untuk selalu meyakini kebenaran dan kesempurnaan-Mu, kebaikan-Mu, walaupun terkadang kami tidak mengerti. Ya Allah, jangan biarkan kebodohan membuat kami salah sangka kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami benci kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami berburuk sangka kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami ragu kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami berputus asa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.